Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Misrani Nadia Putri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita yang dapat memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Bagaimana cara guru untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui kebutuhan belajar murid dengan asesmen diagnostik. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar. Dan yang keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid yang harus dipahami guru adalah kesiapan belajar murid. Guru melakukan asesmen diagnostik dan mengetahui gaya belajar murid. Kemudian, minat murid. Nah, murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran jika sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, profil belajar murid berhubungan dengan lingkungan, kecerdasan majemuk, gaya belajar, dan juga budaya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi pengetahuan awal murid dengan melakukan asesmen diagnostik. Yang kedua, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang ketiga, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang keempat, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Yang kelima, mengamati perilaku murid. Dan yang keenam, mengkomunikasikan dengan orang tua murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah standar kurikulum atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid memaknai konten dengan proses yang berbeda sesuai dengan gaya belajar murid. Kemudian diferensiasi produk, karya murid berdasarkan pemahaman dan gaya belajar murid. Tapi dalam pembelajaran berdiferensiasi tidak harus tiga-tiganya ya, tapi bisa salah satunya, bisa diferensiasi produk saja, atau diferensiasi proses saja, atau diferensiasi konten, atau ketiga-tiganya boleh saja nggih Bapak Ibu. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain. Yang pertama, guru berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan zaman, yaitu koneksi antara modul 2.1 dan modul 1.1. Yang kedua, guru berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan berpihak pada murid, guru yang bisa reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Ini adalah koneksi antara modul 2.1 dan modul 1.2. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak maupun visi sekolah, yaitu yang berpihak pada murid. Keterkaitan koneksinya adalah modul 2.1 dan modul 1.3. Yang keempat, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antar guru dan murid harus ada kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Koneksi ini adalah modul 2.1 dan modul 1.4. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.